Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi hukum dasar kimia di sekitar kita. Anak-anak, perhatikan di sekitar kita tentunya banyak sekali menemukan reaksi-reaksi kimia yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja di sekeliling hidup ada tumbuhan, di mana di dalam tumbuhan pun mengalami suatu proses kimia, yaitu reaksi fotosintesis. Itu adalah salah satu contoh. Nah, bagaimana pengaplikasian proses kimia tersebut dihubungkan dengan hukum dasar kimia? Mari kita bahas hal itu lebih mendalam pada materi kali ini, yaitu pada materi pertama, yaitu kita akan membahas mengenai ciri-ciri reaksi kimia. Materi hukum dasar kimia di sekitar kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri reaksi kimia dan mampu mendeskripsikan jenis dan reaksi kimia yang setara. Nah, apa sih hukum dasar kimia itu? Hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia secara kuantitatif dari reaktan dan produk dalam suatu persamaan. Nah, di sini kita lihat dulu ada sebuah gambaran lahan pertanian. Nah, tahukah kalian bahwa sebelumnya di sini lahan ini merupakan suatu lahan rawa, di mana lahan rawa ini berubah menjadi suatu lahan pertanian pada tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Jejangkit. Nah, lahan rawa ini sudah 15 tahun dibiarkan terlantar. Semak belukarnya menutupi tanah yang becek, lembab, dan warna air kecoklatan serta keasaman tanah mencapai pH 2-3. Langkah yang dilakukan agar lahan rawa ini menjadi produktif adalah menebas semak-semaknya, meratakan tanahnya dengan traktor, membuat tanggul, saluran, dan pintu air, lalu menetralkan keasaman tanah dengan kapur dolomit. Nah, kapur dolomit ini membantu agar keasaman tanahnya berkurang. Petani yang tadinya tidak berminat menanam padi akhirnya bersemangat untuk menjadikan lahan barunya menjadi produktif. Nah, berdasarkan gambaran tanah rawa diubah menjadi tanah pertanian tersebut, mengapa tanah rawa itu yang tadinya sangat asam akhirnya bisa ditanami padi? Nah, reaksi kimia apa sih yang sebenarnya terjadi pada lahan rawa berubah menjadi lahan pertanian tersebut? Berapa banyak kapur dolomit yang dapat ditambahkan pada lahan rawa tersebut? Bagaimana cara menghitungnya? Dan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul di benak kalian. Baik, dari gambaran tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul mungkin ya di pikiran kalian semua. Reaksi kimia itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tadi gambaran pada lahan rawa menjadi lahan pertanian adalah salah satu gambaran saja, dan masih banyak yang lainnya. Bagaimana kita mengetahui bahwa telah terjadi suatu reaksi kimia dari beberapa hal yang mungkin kita ketemui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu pada video kali ini kita akan mengenali ciri-cirinya, ciri-ciri suatu reaksi kimia. Ya, kita lihat di sini apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri reaksi kimia itu adalah perubahan kimia yang menghasilkan zat-zat baru yang memiliki sifat yang berbeda dari sifat aslinya. Adapun ciri-cirinya yang pertama, timbulnya cahaya atau panas. Kemudian terjadinya perubahan warna, ya. Kemudian ketiga, timbulnya gas, dan yang keempat, terbentuknya endapan. Nah, demikianlah ciri-ciri dari suatu reaksi kimia. Tentu hal ini dari ciri tersebut kita bisa menghubungkan dari tadi tanah lahan pertanian yang terjadi perubahan dari tanah yang tadinya kurang produktif menjadi suatu tanah yang lebih produktif dan bisa ditanami tanaman, terjadi suatu proses kimia di situ. Nah, kita bisa mengenalinya dengan mengenali ciri-ciri dari reaksi kimia yang tadi disebutkan. Demikianlah pembahasan mengenai ciri-ciri reaksi kimia yang sudah kita bahas pada video kali ini. Pada video selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam mengenai hukum dasar kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.